Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa betapa adalah kebinasaan jikalau kita hidup tanpa firman Allah. Kali ini kita akan memikirkan bagaimana hukum Taurat membinasakan. Saudara-saudara, ini menjadi pemikiran serius kita untuk melihat dan memandang dengan jeli, baik PL maupun PB, baik Taurat maupun Injil, sehingga kita melihat itu dengan cara yang semestinya, sehingga tak kemudian menjadi salah paham dan kemudian kita menganggap seakan-akan Taurat itu tak ada guna dan tak berguna. Injil itulah yang berguna. Bagaimanapun kesan saat ini di banyak khotbah itu sangat terasa, saya pikir perlu satu kehati-hatian. Mungkinkah Allah memberikan sesuatu yang tidak berguna? Itu kan menjadi pikiran serius, bukan? Nah, mungkinkah Allah memberikan sesuatu yang tak abadi? Itu pertanyaan-pertanyaan menarik. Jikalau itu karya Allah, kecuali kita anggap bukan. Nah, karena itu, bagaimana seharusnya memahami ini penting. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 2, Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Roma pasal 2, 12 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Ya. Tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita melihat bagian ini. Yang pertama, kita bisa memperhatikan bagaimana kemudian Rasul Paulus menggambarkan betapa Taurat itu mempunyai nilai yang sangat penting dalam kehidupan, dan betapa Taurat itu menuntut kita untuk memainkan peran sebagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dikatakan di sana ketika itu semua orang berdosa, ya, tanpa hukum Taurat, ya. Semua orang berdosa tanpa hukum Taurat. Nah, mereka itu akan binasa, ya, tanpa hukum Taurat. Jadi artinya begini, orang yang percaya hukum Taurat, punya hukum Taurat, diukur hukum Taurat. Tidak punya hukum Taurat, diukur dengan ketidakpunyaannya berdasarkan Taurat. Ini menarik. Prinsip pertama dulu kita lihat. Bagaimana orang-orang di perjanjian lama memiliki Taurat. Dan jikalau mereka tidak menjalankan perintah Taurat, mereka binasa. Pertanyaannya adalah, kalau mereka menjalankan Taurat, apakah mereka hidup? Lalu banyak orang berkata, bukan?
Hukum Taurat itu membinasakan, Injil itu menghidupkan. Lah kalau hukum Taurat itu membinasakan dalam pengertian, dia tidak berdaya, Injil yang berdaya, bagaimana mereka yang hidup zaman hukum Taurat? Bagaimana Musa yang menerima hukum Taurat? Enggak selamat dong. Kan perlu hati-hati setengah mati, bukan? Jadi tolong jaga baik-baik dulu. Setiap kali kita memahami Alkitab itu harus utuh. Yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa hukum Taurat adalah hukum yang kemudian kita bisa mengukur diri kita bercermin kepada hukum itu. Apakah kita mematuhi? Jikalau kita mematuhi hukum itu dan menjalankannya, kita selamat, saudara. Ya. Karena kita hidup pra-Kristus itu, yaitu orang yang di pra-Kristus. Maka orang yang hidup dengan hukum Taurat harus memperhatikan hukum Taurat. Nah, jadi mereka hidup oleh hukum Taurat, dihidupi hukum Taurat, mereka akan hidup. Yang di luar Taurat itu yang akan binasa. Nah, hanya menjadi isu menarik. Isu menarik itu adalah bahwa ketika dikatakan mereka-mereka yang hidup di bawah hukum Taurat itu, yang harusnya menjalankan hukum Taurat itu, Paulus mengingatkan. Peringatannya pertama, bahwa kamu ada hukum Taurat, percaya hukum Taurat, tidak binasa. Ada hukum Taurat, kamu tidak jalankan hukum Taurat, kamu binasa. Nah, hukum Taurat bukan sekedar apa yang kamu dengar, artinya kamu baca, kamu belajar, kamu ngerti, sampai jadi ahli Taurat misalnya lah ya. Bukan itu yang menyelamatkan. Saya suka bagian ini. Ya, perhatikan, bukan itu yang menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Ketika kau melakukan apa yang diperintahkan Taurat. Bukan kau mengetahuinya. Bukan kau mampu mengkhotbahkannya. Sama seperti pendeta. Bukan karena pendeta itu mengkhotbahkan Injil, mengerti Injil, maka dia adalah orang yang diselamatkan karena Injil. Tidak, dia lakukan nggak perintah Injil itu. Saya pikir ini harus hati-hati, saudaraku. Maka banyak ahli Taurat dihardik Yesus bahkan disebut masuk neraka. Karena mereka mengetahui tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak hidup dalam hal itu. Dan hati nurani mereka tidak dibentuk oleh hukum Taurat itu. Mereka tidak menjadi hidup benar sesuai ketentuan hukum Taurat itu. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, karena itu esensi dari hukum Taurat bukan hanya untuk diketahui tapi dilakukan. Ambil contoh. Contoh sangat sederhana, ada seorang anak muda datang berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal?" Menarik, saudara. Ketika kemudian Tuhan Yesus datang dan berbicara kepada dia, "Kau mau hidup yang kekal? Jangan ini, jangan itu." Lalu dia bilang semua sudah, yaitu apa yang berhubungan dengan antar manusia. Jangan membunuh, jangan berjimat, jangan mencuri, dan seterusnya. Dia bilang, "Aku sudah lakukan semua." Menarik dong ya. Dia kan sudah lakukan semua kan. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dan seterusnya. Lalu Yesus bilang begini, "Oke, kalau begitu, juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku." Lalu dikatakan sedihlah hati pemuda yang kaya raya itu karena terlalu banyak hartanya. Akhirnya dia nggak mau jual hartanya. Dan dia nggak jadi ikut Yesus. Artinya apa lagi? Dia bilang dia mau hidup kekal. Tapi ternyata ketika mendengar apa persyaratan hidup kekal, dia nggak kuat, dia lari. Padahal asumsi itu sederhana. Kalau orang rindu hidup kekal yang sesungguh-sungguhnya, maka berapalah harta yang dia punya sehingga terlalu banyak untuk ditinggalkannya? Kan nggak mungkin. Kalau dia ngerti hidup yang kekal, karena hidup kekal lebih mahal bahkan dari hidup kita sepanjang hidup, bukan? Apapun yang kita punya, berapapun umur kita, tetap limited. Hidup kekal itu unlimited. Mana bisa dibandingkan? Yang kedua, kemudian juga kita pikirkan dalam bagian ini di sisi lain adalah Alkitab mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu." Nah, itu hukum-hukum sampai kuduskanlah hari Sabat. Tapi hukum yang berikutnya dikatakan apa? Itu relasi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Maka dengan amat sangat jelas, kasihanilah sesamamu manusia diri seperti dirimu sendiri itu apa? Ya jangan membunuh, jangan mencuri tadi itu. Memikirkan yang lainnya. Maka ketika dia tidak mau menjual seluruh hartanya, artinya apa? Dia sangat mengasihi dirinya. Artinya apa lagi? Dia tidak mengasihi sesamanya. Artinya apa lagi? Yang tadi itu cuma diketahui dan dilakukannya sebatas output perilaku keagamaan, tetapi bukan lagi dengan hatinya. Waduh, hebat ya Alkitab. Jadi jangan saudara pikir kalau saudara nyumbang atau penyumbang lalu langsung masuk surga. Saudara beri perpuluhan, ya oke, silakan saja. Mungkin hamba-hamba Tuhan akan bilang, "Puji Tuhan saudara diberkati." Tapi nanti dulu. Karena Tuhan tidak tertarik dengan perpuluhanmu, tapi hatimu.
Tuhan tidak tertarik dengan persembahanmu, tapi hatimu. Tuhan tidak tertarik dengan aktivitas kegiatan pelayananmu, hatimu. Tuhan tidak tertarik dengan khotbah Big Man Sirait, tapi hatinya. Tuhan akan menguji itu. Dan biarlah kita diuji Tuhan itu. Nah, ini menjadi penting. Oleh karena itulah, orang yang mengetahui hukum Taurat tetap akan binasa kalau tidak melakukannya. Dan orang mengetahui tetapi tidak melakukan, mereka melanggarnya. Ada yang kedua, yaitu mereka yang tidak punya hukum Taurat, hidup seperti yang ditetapkan hukum Taurat. Wis, ini kok bisa ya Pak? Bisa. Karena ada orang yang bukan orang Israel, tapi hidup lebih benar dari orang Israel. Ada terlalu banyak orang Israel, hidupnya nggak benar. Ada banyak orang yang hidupnya lebih benar dari orang Kristen. Sementara orang Kristen hidupnya tidak benar. Katanya dia tahu Injil. Kalau tahu kenapa hidup tidak benar? Pasti dia hidup sesuai Injil kalau tahu. Tapi ada satu orang, dia belum Kristen. Dia hidup sesuai Injil. Dia sudah semakin dekat dengan keselamatan itu. Tuhan akan menggapainya dengan cara Tuhan. Waktunya akan tiba bagi dia masuk menjadi barisan orang percaya itu. Itu terasa sekali dalam kasus pertobatan Sakeus. Begitu dia bertobat, separuh hartanya dia beri untuk orang miskin. Karena hatinya memang ada di sana. Sehingga dia tidak hanya mendengar cerita Yesus, tapi berubah pada sikap hatinya. Hatinya bertindak. Oleh karena itu, mereka-mereka yang tidak tahu hukum Taurat atau tanpa hukum Taurat itu, tapi mereka menghidupnya atau menjalani kehidupan sesuai dengan hukum Taurat, pada mereka akan diperhitungkan itu oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Saya nggak bilang ada keselamatan di luar Kristus, saya nggak bilang ada keselamatan di luar Taurat, karena mereka hidup sesuai Taurat di dalam ketidaktahuannya. Tuhan akan punya acara dengan mereka. Ada orang hidup sesuai Injil di luar pengetahuannya, dia nggak tahu Injil itu. Bukan dia menolak Injil itu, hati-hati, itu dua hal yang berbeda lagi. Nah, jadi hidup mengenal hukum Taurat tapi tidak menjalankan, binasa. Hidup tidak mengenal hukum Taurat tapi hidup sesuai hukum Taurat, ya, Tuhan memperhatikan dan memperhitungkannya. Mereka akan dibenarkan, kenapa? Karena hidup sesuai Taurat itu. Hukum yang mereka tidak tahu, tapi hati nurani mereka rupanya membimbing mereka menjalankan apa yang diperintahkan Taurat. Karena itu jangan heran banyak orang Israel yang kecemplung masuk ke neraka sana. Karena mereka menabrak sana sini Taurat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini perlu untuk kita pikirkan, kita renungkan, kita dalami, kita pahami, supaya jangan sampai kita terjebak pada perangkap yang salah. Oleh karena itu, orang binasa karena tidak menjalankan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Tetapi orang bisa diselamatkan tanpa hukum Taurat, tapi hidup sesuai hukum Taurat. Tuhan akan memperhitungkan pada mereka. Karena itulah menjadi gugatan penting kalau kita berkata kita Kristen. Tapi apakah hidup kita sesuai ajaran Kristen? Artinya ajaran Alkitab apa enggak? Bagaimanalah kita mau mengatakan bahwa kita cinta Tuhan, tapi uang hidup kita uang melulu, harta melulu, tipu melulu. Bagaimanalah kita mau bilang kita suci, tapi kebohongan mewarnai hari-hari kita? Mana mungkin itu? Oleh karena itu, kenali, pahami hal-hal seperti itu. Perlu hati-hati dalam mengerti itu, supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak menjadi salah. Nah, ini perlu untuk dibicarakan bersama-sama, direnungkan bersama-sama. Sehingga hukum Taurat akan membinasakanmu jikalau kau tidak menjalankan perintah hukum Taurat. Tidak cukup kau mengetahui, bahkan mengkhotbahkannya. Tuhan tidak tertarik. Sebaliknya ada orang tidak mengenal hukum Taurat, hidup oleh hukum Taurat. Pada mereka akan dipertimbangkan, diperhitungkan apa yang mereka sudah lakukan itu. Karena di hati diri mereka ternyata itu sudah tertulis. Nah, jadi inilah yang harus hati-hati kita pahami, saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan orang-orang di Roma, ya, supaya mereka mengkaca dirinya. Apakah mereka sungguh-sungguh orang yang takluk pada Taurat itu? Karena apa? Karena ketika Injil diberitakan, seperti Abraham dikatakan oleh Yesus di Yohanes 8 misalnya, ketika orang Israel bilang, kami anak Abraham, Yesus bilang, bukan, kau anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau dengarkan apa kataku. Kau anak setan karena mau membunuh aku. Menarik sekali. Artinya, kalau seorang yang mencintai Taurat secara murni, dia adalah anak Abraham, pasti dia mendengarkan suara Yesus. Dan pasti dia akan menerima Injil itu.
Kalau orang kemudian menolak Injil itu dan menyalibkan Yesus, jelas dia bukan anak Abraham, jelas dia bukan orang yang cinta Taurat, sekalipun dia ahli Taurat, sekalipun. Tiap hari dia bicara itu. Hati-hati ritual keagamaan. Jangan terpukau di situ. Menjadi pendeta tidak lebih baik dari jadi pengusaha. Yang paling baik itulah menjadi orang benar, entah pendeta, entah pengusaha. Hiduplah yang benar. Inilah kompetisi kita. Bukan kompetisi bagaimana cuma sekedar berlomba-lomba pelayanan. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakoni. Inilah yang harus kita jalani. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita akan berbicara di dalam kebenaran itu. Sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ya. Itu sebab setiap orang, hati nuraninya, pikirannya akan berteriak dalam hidupnya. Kalau kebenaran itu ada pada dirinya, maka pikiran itu saling menggugat dan saling mendukung, katanya. Artinya kita tahu benar, lalu kita bikin salah, pikiran salah nih, enggak benar ini, salah ini, benar nih. Kan ada selalu godaan dan perlawanan. Tapi ada salah, betul salah, jangan digituin, ayo lawan, kan gitu tah. Yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Maka inilah yang menjadi penting bagaimana kita melakoni hal ini. Ya. Nah, begitu juga dikatakan yang ketiga setelah pertama tadi, ya, orang yang mengenal hukum Taurat tidak menjalankannya binasa. Tapi ada orang tidak mengenal hukum Taurat tapi hidup seperti perintah hukum Taurat. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia ilahi. Kebenaran Allah ada pada mereka, hati nurani mereka akan diuji dengan cara dan ukuran Allah. Ya. Begitulah seharusnya kita di dalam Injil. Bagaimana ketika Injil yang diberitakan itu menghakimi kita semua. Sehingga segala tersembunyi pada hati manusia itu akan ditelanjangi oleh Kristus. Artinya, kalau Injil sudah dijalankan, diberitakan sekarang, semua orang Kristen tentu percaya Injil. Semua pendeta, apalagi yang namanya juga pendeta. Tetapi apakah semua cinta Injil itu? Apakah semua menjalankan Injil? Nah, ini jadi persoalan. Karena itu Alkitab berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Matius 7 itu. Bahkan ada yang ngusir setan, buat mujizat, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Karena ngusir setan pun bisa dagelan. Betapa mengerikannya, betapa bahayanya. Nah, disinilah kita perlunya kehati-hatian. Supaya kita memahami kebenaran dan dihidupi oleh kebenaran, jangan terjebak. Sehingga kita menjadi salah dalam kehidupan kita. Belajarlah kembali ke apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Tuhan tetapkan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, ini penting. Jadi saya pikir ini yang harus diperhatikan oleh banyak orang Kristen. Sehingga orang Kristen tidak menjadi salah dalam hidupnya karena salah mengenal apa yang menjadi ketetapan Allah. Tetapi tidak melakukannya. Ini perlu hati-hati. Perlu, berbahaya sekali. Kalau sampai kemudian kita salah bertindak di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadari itu, camkan itu, pikirkan itu. Supaya hidupmu sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhanmu. Dan akhirnya engkau bisa belajar untuk mengakui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Dan engkau bisa menjalani supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Itu penting. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita lakoni. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikirkan, renungkan. Nah, jadi beginilah bagaimana kita memahami kebenaran itu. Jadi saya pikir ya, perlu sekali kita serius, bukan? Jadi jangan ukur, oh saya bangun pagi, doa sehari sekian jam gitu ya. Nggak ada hebatnya itu, saudaraku. Berdoa harus. Tapi jangan kau pikir kalau berjam-jam terus kau hebat. Puasa bagus, tapi jangan kau pikir kalau kau berpuasa kau jadi hebat. Ke gereja bagus, ya kita mesti pergi ke gereja, tapi jangan kau pikir kau hebat karenanya itu. Pelayanan bagus, tapi jangan kau pikir juga hebat karena itu. Percuma semua yang kau lakukan kalau hatimu tidak dikuasai oleh Injil dan hidupmu sesuai dengan Injil itu. Kita tidak bisa menipu Tuhan, bukan? Mana mungkin menipu Tuhan? Kalau ada orang berminat menipu Tuhan itu kan kebodohan yang tidak termaafkan. Oleh karena itu janganlah sampai kita dibinasakan hanya karena kita tidak mengerti apa yang menjadi kebenaran dan tidak menjalankan sesuai perintah Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, mengetahui dan melakukan, ingat itu dua hal yang berbeda.
Jadi jangan pernah bangga hanya mengetahui, tapi kalau tidak melakukan celakalah kita. Jadi hukum Taurat membinasakan, iya. Kalau dibandingkan Taurat dan Injil, jangan lupa. Taurat itu memang dalam bentuk bayang-bayang. Pada akhirnya kalau mau dipikir-pikir juga, siapalah yang bisa memenuhi tuntutan 10 hukum Taurat itu tanpa kurang? Enggak ada akhirnya kan kalau mau dihitung-hitung. Nah itu sebab di PL keselamatan pun tetap saja kasih karunia. Tapi di sisi lain, hukum Taurat itu menghukum. Kenapa? Dikatakan hukum Taurat menghukum kita. Iya. Karena kalau kau tidak hidup sesuai hukum Taurat, berarti kau binasa. Tetapi Injil apakah tidak menghukum kita? Ya menghukum juga dalam perspektif itu. Kau langgar Injil itu ya habislah kau. Hiduplah sesuai kehendaknya kan gitu toh. Pohon dikenal dari buahnya. Nah ayat-ayat Alkitab bertaburan di sana sini. Yang amat sangat jelas dan tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa dibantah. Itu kebenaran yang prinsipil. Kebenaran yang esensial. Kebenaran yang gak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan iman percaya kita. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kebenaran Allah yang ajaib itu. Kebenaran Allah yang luar biasa, yang tidak terbantah itu. Sehingga hidup kita jadi hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita bergairah untuk mendalami pengertian kebenaran akan Injil itu. Mari kita bergairah untuk mengerti sepenuhnya. Tetapi awas, jangan pernah berhenti. Lakukan dalam hidupmu sehingga terlihat nyata, terukur pasti. Barulah hidup kita bernilai tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini biarlah menjadi peteguran bagi kita, perenungan bagi kita, supaya kita jangan bermain-main dengan Alkitab itu. Baik PL, PB, Taurat, Injil, pelajari, pahami, dalami, supaya bisa memberikan kita pencerahan. Berbelajarlah yang komprehensif, sehingga mengerti artinya Kristus datang menggenapi Taurat, bukan meniadakan. Sehingga penggenapan itu menjadi penggenapan yang luar biasa. Dan kita akan melihat bagaimana PLPB, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa dicampur aduk, tapi nggak bisa dipisah. Dia merupakan keunggulan, keunikan. Dengan berita sesuai dengan zamannya. Tetapi sama gugatan, sama tuntutan. Tidak ada yang mengetahui, lalu selamat karenanya. Hanya mereka yang melakukannya. Yang tidak melakukannya akan binasa. Hukum Taurat akan membinasakan kita kalau kita melanggar ketetapannya. Hukum Taurat akan membinasakan kita kalau kita tidak hidup sesuai tuntutannya. Hukum Taurat akan membinasakan kita dan kita bukan apa-apa di kehidupan ini. Hati-hatilah, berjalanlah di jalan Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya hidup kita berkenan kepadanya. Biar hidup kita dipuaskan oleh cinta kasih-Nya dan dahaga kita selalu terpenuhi oleh Dia. Dan hidup kita berkenan kepadanya. Saya pikir ini menjadi penting dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Jalani hari-harimu, ya. Maka puaskanlah dirimu. Biarlah tiap langkahmu menjadi langkah yang berkenan kepada Tuhanmu. Sehingga sungguh di dalamnya hidup itu menjadi indah dan utuh. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan di situ. Selamat menikmati kebenaran yang penuh, yang menyelamatkan. Tapi awas, jangan melanggar dan tak hidup sesuai tuntutan Tuhan itu. Karena barang siapa yang hidup tidak sesuai tuntutannya akan dibinasakan. Sadari, temui kebenaran, pahami, tapi jangan lupa lakukan dan biarlah engkau dihidupi olehnya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang menghidupkan. Tetapi sekaligus menyadarkan kami betapa seriusnya jikalau kami tak melangkah seturut kehendak Tuhan. Karena kami akan binasa oleh kebenaran firman hidup jika kami tak taat pada ketetapan Tuhan. Maka firman itu akan membinasakan. Betapa ajaib, betapa penuh kuasanya firman hidup. Tuhan tolong kami untuk hidup takut akan Engkau. Menjalani hidup ini dengan utuh. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pamah dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021
3924229, 021 3924229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.